Hai, kembali lagi dengan kita juga Games. Kali ini kita bakal buat sebuah tutorial yang bikin sidebar menu. Jadi ini tampilan contohnya. Jadi kita bikin play. Oke, nanti kita klik ini. Tentu saja sidebar menunya bakal keluar. Yang bakal saya keluarkan adalah yang ini. Ini hanya untuk sebagai parentnya. Ini untuk parent animasinya nanti dan ini untuk yang bakal keluar. Kita geser 90. Tergantung nanti kalian ukuran setnya berapa. Kalian bisa geser 100, 120, 120 tergantung ukuran aset kalian, oke? Saya 90. Nah, seperti itu. Jadi waktu kita mencet ini kembali, dia kembali. Di situ kita bakal menggunakan animasi sama seperti tutorial sebelumnya, yaitu adalah yang ada di option ini. Nah, kita juga menggunakan animasi. Sekarang kita melihat tataan dari sidebarnya. Oke, di sini ada yang namanya menggunakan background. Ada beberapa aset ya ini ya. Oke, di sini pertama yang harus kita bikin adalah kosongan. Nah, kalian klik kanan di dalam kanvas kalian. Kanvas ini ya, klik kanan, klik empty. Oke. Ini sebagai parentnya nanti yang bakal kita isi dengan animasi. Jangan lupa kalian ubah bagian anchor presetnya dengan Alt dan Shift. Ubah ke arah ini. Dia menjadi lebar seperti side menu. Nah, setelah itu kalian juga harus nambah lagi. Klik kanan di dalam game object ini kalian rename. Klik empty lagi. Jika kalian lihat ini ada juga. Nah, ini sidebar yang bakal kita animasikan melalui Oke, dia juga penuh. Kita bikin penuh, Alt Shift penuh. Nah, di bagian dalam ada background yang posisinya udah miring. Oke, di sini saya menggunakan background. Langsung saja kalian bisa gunakan UI, image. Nah, image ini disesuaikan dengan aset kalian. Jika kalian render aset dengan ukurannya penuh, seperti ini sebelumnya, kotaan transparan, gimana ya? Bisa nggak ngeliat image? Duh, kok nggak bisa? Jadi jika kalian bawaannya adalah penuh gini, bikin asetnya, kalian bisa memotongnya di sini dengan cara yaitu adalah kalian ubah, kalian klik aset kalian, jika ini udah spread 2D, jika belum ke arah spread 2D, langsung apply. Setelah itu kalian ke arah spread mode, ke arah multiple, spread edit. Nah, slice. Kalian bisa langsung slice otomatis. Nanti slice otomatis, slice dia langsung ukuran sekota ini, sesuai objek yang ada di dalam PNG kalian, seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, yang dikeluarkan tuh ukuran jadi sepenggal seperti ini. Langsung kalian drag ataupun kalian cari di sini. Kalian klik tombol lingkaran ini, kalian cari ataupun kalian drag terserah kalian. Jika kalian hafal namanya seperti itu. Karena saya tidak nemu, jadi saya drag. Kalian set aktif. Nah, seperti ini. Jadi sesuaikan aset kalian ya. Kalian jika kurang besar besarkan. Jadi anggap aja contoh seperti ini. Awalnya kita bikin sesuaikan posisinya. Posisi normalnya kan seperti ini. Nah, jika udah seperti ini, kalian lihat, saya ubah ankornya nempel atas. Jika kalian langsung ubah dengan Alt Shift, dia bakal nempel ke atas. Nah, seperti itu. Jika kalian hanya ingin nempelkan atas, cukup Shift. Dia bakal nempel ke atas. Nih, lihat, ininya udah pindah ke atas. Sebelumnya dia ada di tengah, seperti pada background. Background dia udah pindah atas. Jadi, kalian ubah dulu posisinya, langsung ke arah Anchor Preset, Shift. Set. Nah, dia pindah. Nah, buat apa ini? Biar nanti waktu kalian ubah posisi, itu dia mengikuti ukurannya. Kita ubah landscape, dia masih sama. Kita ubah landscape, dia masih sama. Kita ubah portrait pun dia masih ikut sama. Tuh. Oke, bagaimana jika tidak? Saya kasih contoh yang sudah jadi di bagian button. Karena button sebenarnya terpisah. Aku bikin terpisah. Ini background udah mengikuti. Andai kata kalian tidak mengikuti, berarti shift ya. Oke, dia di tengah. Oke, kita ke arah game. Ini, kalian lihat, ini anchornya di tengah. Basicnya dari kalian bikin aset, klik kanan, klik empty. Tuh, dia di tengah. Oke, basicnya di tengah. Oke, kita ubah. Kalian skip doh. Dia ketelan, dia tidak mengikuti resize dari screen yang harus dia ikutin. Tuh, dia ketelan, dia gak ikut turun. Nah, ada yang ini yang berapa? Ini yang 2K, ada yang enggak, ada yang iya. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Kita harus ngikutin pojok sini. Jika kalian ngawang di sini, tetap juga ikutin pojok. Jika kalian pilih anchor yang tengah ini, itu tidak akan efeknya tidak akan berpengaruh banget gitu. Walaupun dia bakalan ikut titik kiri ya, titik kiri melebar dia ikut melebar seperti itu. Tapi tidak ngikutin sudut atasnya, screen atas ini. Oke, jadi kita harus ini shift klik. Oh, langsung aja. Ini button udah saya ubah. Nah, tuh, yang ini tadi tuh.
Yang ini tuh udah aman. Tuh udah aman kan? Nah, jadi itu kuncinya. Kalian harus jangan lupa merubah ini anchor presetnya dengan shift. Jika kalian awalnya di tengah, kalian pakai alt shift nggak masalah. Oke, contoh. Jika ini awalnya di tengah, kan seperti ini di tengah. Tengah seperti ini. Kalian langsung alt shift, nggak apa-apa. Dia nempel langsung kalian ubah ukuran ubah posisinya juga nggak masalah. Seperti itu. Kalian ubah posisinya dulu, kalian cukup tinggal shift aja, nggak usah pakai alt, oke? Nah, seperti itu. Setelah itu, kalian tentu saja nambah button, diklik kanan, di set ini klik kanan untuk button. Nah, kasih. Nah, di mana kalian naruh button optionnya ini? Kalian taruh di image ini, di bagian image yang berbentuk L. Nah, kalian buka tuh. Saya taruh di dalamnya dengan posisi ini awalnya untuk teks. Aku nyoba taruh pojok kanan atas, dia nggak masalah. Saya taruh di tengah ini pun juga nggak masalah ternyata untuk button. Beneran, tidak masalah. Jika kalian masalah, kalian bisa langsung aja berubah dengan Ctrl Shift, nempelkan atas seperti itu, oke? Kalau tidak masalah, di tengah biarin aja nggak apa-apa. Oke, itu untuk pembuatan asetnya terlebih dahulu. Dan anchor-anchornya mohon diperhatikan, karena ini mempengaruhi ukuran screen juga nantinya. Sistemnya ya soalnya ya. Oke, yang ini contoh saya hapus. Jadi kalian udah ngerti ya. Oke, sama seperti yang option tutorial sebelumnya, kita bakal menggunakan animasi. Jadi kita langsung saja ke arah animasi. Jika kalian belum ada window-nya, ke arah window, animasi, animation, dan animator. Kalian buka saya semua. Kalian klik semuanya, bukan kalian buka semuanya. Kalian klik dua-duanya. Setelah itu kita ke arah sidebar menu. Kita buka. Kalian bisa dari sini ataupun dari sini aja. Dari sini. Animator, nggak ada. Ini animasi. Animasi sidebar. Karena animasi itu lebih baik ditaruh di parent. Oke. Ingat, ini sebutannya parent. Yang paling atas itu adalah parent. Ini adalah child. Ini bisa disebut parentnya child dari ini. Ini adalah child. Ini juga bisa disebut parent paling atas seperti itu. Jadi kita taruh parent paling atas. Ini yang ini kita klik create maksudnya animasi baru. Ini udah ada animasi yang sebelumnya. Kita bikin animasi open. Side open. Oke, set open anim. Setelah itu biasa titik 3 ke arah sample rate 24. Oke. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita rekam. Kalian ingin lambat atau cepat, terserah kalian. 12 mungkin cukup ya. Sekarang yang kita gerakan adalah tadi sesuai kataku sebelumnya, yaitu adalah sidebar yang bakal kita gerakan, bukan parentnya. Jadi kita record, kita udah ada di detik 12, timeline 12, dan saya ada di sidebar. Sekarang kita ubah posisinya ke arah left ya, ke kanan sebenarnya, 90. Karena aset ukurannya segini, dia 90 udah mepet sekali. Nah, jika kalian masih cukup tertelan juga nggak masalah, misalnya kepotong segini juga nggak masalah. Jika posisi dari aset kalian udah cukup dan dari button tidak kepotong, nah sesuaikan pokoknya, oke? Kalau saya 90, kalau kalian 80 ataupun 100, terserah kalian. Ctrl S. Sorry, maksudnya Ctrl S itu juga apa-apa, save. Jadi seperti ini, kalian lihat. Jika terlalu lambat, bisa kalian majukan ini aja di blok, kalian majukan ke arah 8. Tuh, oke. Kita matikan, kita ke arah animator. Kita klik dulu parent-nya. Nah, jika ini belum ganti, kalian harus klik parent. Biar kelihatan yang tadi kita kerjakan yaitu side open. Kita double klik, kita matikan loop-nya. Oke, biar tidak lupa. Nice. Ini sedikit berbeda ya, karena dia sistemnya dia nyala. Karena tampilannya udah kelihatan. Tuh. Dia langsung jalan animasinya. Berarti kita perlu membuat yaitu adalah default-nya. Ke arah animator, klik kanan di bagian ini, layernya, read empty. Klik kanan, set as layer default. Nah, dia menjadi orange. Sekarang kita klik ini, kita make transition ke arah atas. Nah, tentu saja kita bikin kondisinya ada di parameter. Kita bikin is bool, pakai bool ya maksudnya. Jadi is bool, tulisan is. Jadi is side open. Karena udah ada dari opennya option ya, nggak apa-apa. Jadi kita bikin berbeda. Is side open. Jadi waktu dia ke atas itu adalah side open. As exit time kita matikan. Kondisi jangan lupa is side open true. Nice.
Setelah itu kita bikin scriptnya. Kita ke arah, jika kalian belum bikin scriptnya, kalian bikin sendiri biasa C#. Saya menggunakan script yang sama dari di main menu sebelumnya. Yang option itu saya udah bikin ternyata. Jika kalian belum ya tinggal bikin button sidebar. Langsung. Jadi kita akses yaitu adalah animasinya. Sidebar menu. Public nggak perlu game object karena tidak dimatikan atau nyalakan, langsung aja animator. Animator, anim side. Anim side. Jika kita pencet, kita bakal akses anim side-nya. Anim side. Dot set bool. Buka kurung tutup kurung. Tadi kita nulisnya apa? Yaitu adalah is side open. Nah, kita butuhnya apa? Yaitu adalah value true yang kita butuhkan. Cukup seperti ini. Jadi waktu dia pencet, dia true, dia bakalan jalankan animasi. Seperti itu. Jadi kita kembali ke Unity. Karena kita udah bikin scriptnya di sini, oke, kita kasih spasi. Jika nanti kalian bingung, kita kasih header side menu. Biar ada jarak gitu loh. Biar tidak terlalu kelihatan kan? Oke. Sekarang side menu, kita drag animasinya. Jika kalian masih bingung, bisa kalian drag langsung parent-nya tadi. Tuh. Parent-nya tadi kita bikin. Nih. Kita drag ke arah scriptnya. Udah masuk. Sekarang kita ke arah button-nya. Button ini. Kita buka button, ini button open. Nggak apa-apa, nggak. Kalian ubah aja biar kalian nggak bingung. Kita plus. Kita drag script manager. Button. Kita drag game object manager yang ada scriptnya tadi. Main menu ke arah button set bar. Oke, Ctrl S. Kita apply. Dia nggak jalan. Kita klik. Nice. Gimana? Jalan. Kita pencet, dia nggak tutup. Karena nggak balik. Karena dia belum cek posisinya apa. Seperti itu. Oke. Nah, kalian kalau jika nanti kalian ini bikin ini, ternyata ini masih bisa keklik. Aduh, kenapa ini masih bisa keklik? Gimana caranya? Oke, caranya seperti ini. Kalian bisa langsung ke arah sidebar. Di bagian sidebar ataupun yang sidebar menu nggak masalah. Yang ini aja sidebar. Langsung saja add komponen image. Nah, kalian pastikan posisi sidebar kalian ada di paling bawah. Parent-nya maksudnya. Parent dari posisi ini. Dia kan button option. Dia di atas, ini di paling bawah. Kalau paling bawah berarti dia di paling atas. Nah, jadi kan buttonnya ketutupan image ini. Tapi image-nya kalian bikin matikan opacity-nya. Nah, seperti itu. Jika kalian ingin tampilannya hitam juga tidak masalah. Jadi waktu kita play, kita klik ini. Ini masih bisa diklik. Oh, nggak bisa. Oh ya, nanti kita aktifkan. Berarti sebelumnya kita bikin mati. Sidebar-nya kita bikin mati. Image-nya. Kita kembali ke script. Public image. Image blocking. Oh iya, nggak bisa image ya. Kenapa? Karena kita belum pakai namespace UI. Ctrl C di baris ini, Ctrl V di baris ini, tambahi belakangnya .ui. Oke. Kita ganti ini dengan image. Kalian bisa langsung saja game object karena kita cukup akses apanya? Set aktifnya ya. Tapi image saja. Image saja. Seperti ini. Jadi waktu kita pencet image blocking, karena set aktif tidak ada, karena itu bukan satuan game object, berarti dia disable. Enable, enable sama true. Ctrl S, oke. Kembali ke scriptnya, image blocking kita drag tadi gunakan sidebar, dia langsung ada image sidebar, oke kita play. Tentu ini belum keblok, dia masih bisa dipencet, oke kita pencet. Dia kalau udah sampai sini dia baru aktif ya. Enggak, kalau kita pencet dia udah aktif. Jadi kita udah nggak bisa mencet belakang tuh. Oke, pengamannya udah ada. Pengamannya. Oke, lanjut. Lanjut kita posisi close-nya. Kita bikin satu apa ya? Satu button aja ya. Satu function, sorry. If anim set mungkin. Anim set dot
Get pull bisa nggak ya? Is side open sama dengan true? Bisa? Bisa. Berarti awalnya adalah false, karena dia false jadi kita bikin true. Setelah itu else. Oke, ini open. Dan yang bawah else adalah close. Kita coba terlebih dahulu. Kembali ke Unity. Kita apply. Oke, bisa. Oke. Jika close, berarti kita harus mengembalikannya dengan sebuah animasi. Jadi kita harus bikin animasinya lagi di bagian parent, kita klik ke arah animasi. Kalian klik ini, create new clip, side close. Oke, side close sudah save. Seperti biasa, 24 sample rate. Setelah itu kita bikin sama juga tidak masalah. Tadi berapa? 12 sampai 10? 12 ya? Berapa? 8 malahan. Ya udah 8. 8. Kita bikin awalnya dia adalah di sini. Karena dia awalnya kita bikin di awal dulu ya, kita record. Dia itu di awalnya kita klik sidebar, jangan lupa. Awalnya saya ada di 90. Jadi posisi awalnya dia di sini. Jadi kalian harus merekodnya dulu. Posisi awal adalah di 90. Jika kalian 120, jika kalian 100, sesuaikan. Oke. Setelah itu kita drag baru ke arah 8. Kita bikin 0. Nah, Ctrl S, kita matikan. Sudah cukup. Kita play. Mundur dia. Nice. Setelah itu di bagian animator, dia berdiri sendiri nih. Gak ada temannya. Nah, berarti kita bikin transisi ke sini. Ini masuk sini jika sebenarnya bisa ya, jika false ya seharusnya. Ini masuk sini posisi true. Kalau false berarti dia ya bisa. Is set open false. Dia masuk ya. Coba kita ke script. Setelah kita tata, kita ke script. Kita copy baris ini, kita paste, kita bikin false. No. Pencet apa tadi? Render ini. Build. Kita bikin false. Setelah itu image blockingnya kita matikan. Biar kalian bisa akses button-button lainnya. False. Oke, seperti ini. Kita ke Unity. Oh ya, saya lupa. Di bagian side close kita belum matiin loopingnya. Double klik. Loopingnya kita matikan. Oke. Kita play. Dia ada di new state. Defaultnya. Kita klik. Seret. Dia masuk. Karena ini bukan false, jadi dia nggak masuk ke sini. Nggak langsung masuk ke sini, ini true kondisinya. Kita klik lagi, false, nice. Dia di sini. Nah, bagaimana buat mengulangnya? Make transition, dia kembali ke sini jika ini set true. Oke. Lihat nih, kalian juga bisa bikin seperti ini. Play. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tuh, bisa kan? Buka. Tutup. Nah, buka. Loh, bisa kan? Sama aja, terserah. Tapi lebih baik seperti ini. Jadi, kalau kalian tadinya mau ke sini, dia jeda. Dia masuk ke sini dulu. Mikir berapa detik itu. Oh, nggak ada animasi. Kita lewatin. Seperti itu. Langsung aja. Gimana? Udah selesai? Oke. Mungkin kalian butuh ini ya. Ini biar putar balik. Ini bisa putar baliknya kalian taruh animasi ataupun script. Jadi, waktu dia buka, kalian bisa langsung flip. Walaupun ini pakai teks, walaupun nanti gambar, nanti kalian cukup flip yang X ini. Jadi -1. Nah, jika pakai animasi, kalian bisa ngerotate seperti ini. Oke, kita pakai animasi. Biar lebih bagus. Ke arah animasi. Ke arah set bar menu. Karena parentnya kita klik. Kita jalankan dari 0. Ke arah sini ya. Ke arah sini. Kita record, kita ke arah button, jangan buttonnya, tapi teksnya. Teksnya kita klik, biru, kita rotate. Serut. Kita langsung putar aja. Jika kalian pakai image ya putar aja ya. 180 sih, bener ya. Tuh.
Kalian play. Nih. Tuh. Terserah kalian. Mau muter ke atas ke bawah, terserah kalian. Kita matikan recordnya, kita Ctrl S, kita play. Serut, enak. Kita klik, enak. Serut. Kita klik, serut. Serut. Serut, enak. Piye? Sudah? Oke, jadi kalian nanti untuk fungsi-fungsi buttonnya terserah kalian. Kalian bisa bikin option apa ini sound, ini FSX, ini atau apa, centang apa terserah kalian, masukkan saja. Tombol exit di sini juga bisa. Yang penting game kalian ada variasi buat menu optionnya ataupun yang lain. Oke. Semoga membantu. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bantu kita mencapai 1000 subscriber agar channel ini kedepannya semakin membaik. Sekali lagi terima kasih dan see you.